Langit sore tampak muram saat Rina pulang dari dinas sore di puskesmas. Angin berhembus lesu melewati pohon-pohon jambu di halaman rumah. Ia menghela nafas panjang. Lelah tak hanya karena pekerjaan, tapi juga karena satu hal yang mengganjal pikirannya sejak beberapa minggu terakhir. Kondisi ibunya, Bu Ratna, yang makin hari makin aneh. Di dalam rumah, Bu Ratna duduk termenung di kursi rotan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi, kini dibiarkan acak-acakan. Di atas meja kayu, secangkir teh manis sudah dingin tak tersentuh. "Bu, kenapa tehnya enggak diminum?" tanya Rina sambil melepas tas lempang dan duduk di samping ibunya. Bu Ratna tak menjawab. Matanya menerawang ke sudut ruangan. Tangannya gemetar halus, seolah menahan sesuatu yang tak kasat mata. "Dia datang lagi," bisiknya pelan. "Siapa, Bu?" "Perempuan, rambutnya panjang, matanya merah. Dia berdiri di pojok situ. Katanya mau jemput aku kalau aku tidak menepati janji." Rina menghela nafas, menahan panik. Sudah beberapa kali ibunya menyebut hal-hal aneh. Seminggu lalu, Bu Ratna bilang seseorang menarik-narik kakinya saat tidur. 2 malam lalu, ia bangun dengan teriakan, menyebut nama-nama asing, Surti, Lurah Darto, dan seorang bernama Gondo. "Bu, ibu mimpi buruk lagi ya? Gak ada siapa-siapa di rumah ini kecuali kita, Bu," ujar Rina sambil menggenggam tangan ibunya. Tangan itu dingin seperti es, berkeringat dingin pula. Bu Ratna menoleh, matanya berkaca-kaca. "Rin, kamu harus tahu sesuatu." Rina menajamkan pendengaran. "Ibu dulu pernah pasang susuk, Rin," lirih ibunya. Rina terdiam, mulutnya menganga, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu bahwa di masa mudanya, ibunya memang dikenal cantik dan memikat. Dulu Bu Ratna adalah penyanyi kafe yang cukup terkenal di kampung mereka. Banyak lelaki tergila-gila padanya. Tapi Rina tak pernah tahu bahwa pesona itu ternyata berbalut sesuatu yang tak kasat mata. "Kenapa, Bu?" suara Rina pelan. "Ibu bodoh. Waktu itu ibu mau tampil memikat, pengen disukai banyak orang. Ibu nekat pergi ke desa seberang, ketemu orang pintar. Namanya Mbah Gondo. Dia pasang susuk di wajah dan dada kiri ibu. Katanya supaya ibu selalu disukai orang, terutama laki-laki." Rina masih terdiam, mencerna cerita itu. "Tapi susuk itu bukan susuk biasa. Ada syarat dan lelakunya, juga ada pantangannya. Dan aku lupa semua peringatannya, pantangannya. Sekarang aku ngerasa waktu ibu sudah habis." Malam itu Rina duduk sendirian di kamarnya, menatap layar ponselnya sambil mencari informasi soal susuk. Ia mengetik cara melepas susuk yang dukunnya sudah meninggal. Hasil pencarian muncul beragam, dari forum mistis, blog kejawen, hingga kisah-kisah horor yang mirip dengan ibunya. Rina mulai merasa ngeri. Ia memang tak sepenuhnya percaya hal gaib, tapi melihat kondisi Bu Ratna yang memburuk, sulit rasanya menyangkal semuanya hanya sebagai efek psikis atau medis. Beberapa artikel menyebut susuk bukan sekedar jarum atau logam kecil yang ditanam di bawah kulit. Ada perjanjian tak kasat mata yang menyertainya. Ada penunggu yang menjaga pesona pemilik susuk dan akan menagih sesuatu bila janji atau pantangan dilanggar. Dan yang paling menyeramkan, jika sang pemasang susuk sudah meninggal, perjanjian bisa menjadi tidak stabil dan penunggu susuk bisa bebas. Rina menggigit bibir. Ia mencoba mengingat kembali cerita ibunya. Nama itu Mbah Gondo. Ia membuka media sosial dan mulai mencari dengan kata kunci Dukun Mbah Gondo, susuk desa seberang, pasang susuk zaman dulu. Tak banyak informasi, tapi setelah menggali cukup lama, ia menemukan sebuah blog tua milik seorang penulis lokal yang pernah menulis tentang praktik perdukunan legendaris di daerah mereka. Salah satu paragraf menarik perhatiannya. Mbah Gondo adalah dukun tua dari desa Sukadadi yang dikenal ahli pasang susuk pengasihan tingkat tinggi.
Banyak perempuan dari kota datang untuk mendapat kilau kecantikan darinya. Namun sejak tahun 97, ia dinyatakan hilang. Beberapa warga mengaku terakhir melihatnya berjalan ke arah hutan bambu pada malam Jumat Kliwon. Hingga kini jasadnya tak pernah ditemukan, dan gubuknya ditinggalkan kosong, hanya menyisakan aroma kemenyan yang menyengat. Rina menutup laptopnya perlahan. Dadanya sesak, perasaan tidak enak menyusup seperti kabut tipis. Kalau dukun yang pasang susuknya sudah hilang, lalu siapa yang bisa bantu ibu? Gumamnya lirih. Keesokan paginya, Bu Ratna tampak lebih lemah dari biasanya. Nafasnya pendek-pendek, dan kulit wajahnya mulai tampak kebiruan, seperti kurang oksigen. Rina segera membawanya ke puskesmas. Tapi secara medis semuanya normal. Tekanan darah sedikit rendah, tapi tidak membahayakan. Secara medis stabil, Mbak Rina, ujar dokter jaga. Mungkin ibu Anda stres atau ada trauma psikologis. Tapi Rina tahu, ini bukan sekedar trauma, ada sesuatu yang lebih dari itu. Malam harinya saat hujan mulai turun rintik-rintik, Bu Ratna kembali mengigau. Rina yang sedang mengelap tubuh ibunya mendengar lirih. "Ganda, jangan ambil aku dulu, aku belum siap." "Bu," Rina menghentikan gerak tangannya. "Dia datang tadi, duduk di ujung ranjang, Dok, pakai kain hitam, mukanya rusak. Dia bilang, sudah waktunya ibu ikut Mbak Gondo." "Ibu gak usah takut, Rina di sini ya, Bu." Bu Ratna menggenggam tangan putrinya. "Kalau aku mati, jangan biarin aku dikubur di tanah dekat rumah. Dia bisa tarik ibu lebih mudah dari sana." Rina menahan nafas. Tangisnya hampir pecah, tapi ia kuatkan diri. "Aku janji, Bu. Tapi kita akan cari jalan biar ibu sembuh dulu ya." Di kamarnya malam itu Rina tak bisa tidur. Ia terus mencari informasi tentang Mbak Gondo, dan akhirnya menemukan satu postingan lama dari forum spiritual. Isinya singkat. "Jika kamu mencari Mbak Gondo, jangan cari di makam. Cari di tempat terakhir dia memasang susuk pamungkas. Di sana dia tidak dikubur, dia disimpan." Kalimat itu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Ditatapnya wajah ibunya yang kini tertidur pulas karena obat tidur. Tapi meski matanya terpejam, jemari ibunya terus bergerak, seperti menganyam sesuatu di udara. Kilau kecantikan masa lalu kini berubah menjadi sisa-sisa penderitaan, dan di balik kilau itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi itu, Rina mengemasi tas kecil berisi botol minum, ponsel, dan satu buku catatan tua milik almarhum bapaknya yang berisi peta-peta desa sekitar. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan jaket tipis dan masker, bersiap menyusuri jalanan menuju desa tempat ibunya pernah memasang susuk, Desa Sukadadi. "Ibu, aku keluar sebentar ya, cari sesuatu," ujarnya, membelai rambut ibunya yang terbaring lemah. Bu Ratna hanya mengangguk pelan, tanpa membuka mata. Bibirnya tampak pecah-pecah, dan kulit di lehernya mulai tampak seperti menghitam samar, seperti terbakar dari dalam. Rina mengecup dahi ibunya dan pergi dengan hati yang berat. Desa Sukadadi berjarak sekitar 12 km dari tempat tinggal Rina. Jalanan menuju ke sana semakin sempit dan rusak, seperti jarang dilalui orang. Pohon bambu tumbuh lebat di sisi kanan dan kiri, membentuk lorong-lorong hijau yang membuat siang hari tampak seperti senja. Rina tiba di tengah desa saat matahari sudah mulai naik. Ia bertanya kepada seseorang anak muda yang tengah menyapu halaman masjid, menanyakan apakah ada warga sepuh yang masih mengenal nama Mbah Gondo. "Coba tanya ke Mbah Jumirah, rumahnya di ujung sana, dekat sumur tua," jawab pemuda itu sopan. Rina menyusuri jalan tanah, melewati rumah-rumah kayu berjajar. Desa ini tampak sepi dan tenang, tapi entah kenapa, hawa yang ia rasakan tidak nyaman, seolah-olah setiap langkahnya diawasi dari balik tirai rumah-rumah itu. Rumah Mbah Jumirah tampak reot, berdinding bambu dan beratap seng. Ketika Rina mengetuk, suara batu kering terdengar dari dalam. Seorang nenek tua, berambut putih kusut dan mengenakan kebaya lusuh, membuka pintu perlahan. "Nyari siapa, Nduk?" "Permisi, Mbah, saya Rina, anaknya Bu Ratna. Mungkin Mbah masih ingat, dulu ibu saya pernah datang ke sini ke Desa Sukadadi." Mbah Jumirah menyipitkan mata, memandangi wajah Rina lama. "Ratna, yang nyanyi-nyanyi itu, cantik. Waktu itu datang bawa bunga 7 rupa dan dananya menor, matanya tajam kayak kucing." Rina mengangguk. "Iya, itu ibu saya. Dulu katanya pernah ketemu Mbah Gondo. Saya pengen tahu lebih banyak soal beliau."
Wajah Mbah Jumirah mendadak berubah murung. Ia melirik ke kiri dan kanan, lalu mempersilahkan Rina masuk. Dalam rumah yang dipenuhi bau kayu lapuk dan minyak angin, Mbah Jumirah mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi setiap katanya tajam. Mbah Gondo itu bukan dukun sembarangan. Ilmunya tinggi, tapi tidak semua orang kuat nerima syaratnya. Orang datang ke dia bukan cuma mau cantik, tapi juga mau disukai, dihormati, dilayani. Dan semua itu ada bayarannya, ada pengorbanannya. Resikonya seperti apa, Mbah? Tanya Rina. Perjanjian. Setiap susuk yang dia pasang ada penjaganya, ada kodamnya, makhluk halus. Tapi bukan jin sembarangan. Ini yang namanya penunggu pamungkas. Cantik boleh, tapi harus kasih makan si penunggu itu. Entah dari darah, dari pantangan, atau dari hal yang lebih ngeri lagi. Rina merinding. Kalau tidak dilakuin, tanyanya, ya penunggunya bakal lagi sendiri. Kalau dukunya masih hidup, dia bisa bantu. Tapi Mbah Gondo itu hilangnya bukan karena mati biasa. Memangnya kenapa, Mbah? Mbah Jumirah menatap keluar jendela. Dulu ada perempuan yang datang minta susuk pamungkas, tapi nekat melanggar pantangan. Harusnya tidak boleh tidur bareng suami selama 7 malam setelah susuk dipasang. Tapi malam itu dia sengaja. Esoknya perempuan itu hilang, lalu Mbah Gondo ikut lenyap. Gubuknya ditemukan kosong, tapi di belakangnya tanah basah seperti baru dikubur sesuatu. Rina mencatat semua yang didengarnya. Ia merasa semakin terhimpit oleh fakta-fakta yang terungkap. Ibunya tidak hanya memasang susuk, tapi kemungkinan besar juga telah melanggar syarat-syaratnya. Sebelum pamit, Mbah Jumirah memberi satu pesan. Kalau kamu sayang ibumu, jangan cuma cari yang bisa cabut susuk, tapi cari juga siapa yang dijanjiin waktu susuk itu dipasang. Kadang, bukan cuma dukun yang tahu. Sore menjelang ketika Rina kembali ke rumah, hatinya cemas dan dadanya terasa sesak. Begitu membuka pintu, bau amis menyergap tajam. Ia segera berlari ke kamar ibunya. Bu Ratna terbaring. Tapi kini tubuhnya seperti menghitam di beberapa bagian. Kulit di leher dan tangan tampak lebam keunguan, seolah ada sesuatu yang merayap dari dalam. Matanya terbuka, tapi tak fokus. Kamu lama, dia marah, gumam Bu Ratna. Siapa yang marah, Bu? Dia yang jaga ibu dari dulu. Katanya ibu udah ingkar janji, dan sekarang dia mau ngambil ibu. Rina duduk di samping ranjang, menahan gemetar. Ibunya kembali bicara, tapi kali ini bukan dengan Rina. Ia menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat, lalu berkata pelan, "Sudah aku bilang, jangan ganggu anakku, ambil aku saja." Rina mengikuti arah pandangan ibunya. Tidak ada siapa-siapa, tapi hawa di kamar itu mendadak dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia buru-buru keluar kamar dan mengambil mushaf kecil dari rak buku. Ia duduk di sudut kamar dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ibunya mulai gelisah. Tangannya mencakar udara, lalu tubuhnya mengejang. Tapi Rina terus membaca, menahan air mata yang mulai menggenang. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Suhu ruangan menurun drastis, dan dari sudut matanya, Rina melihat sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di sisi ranjang, diam tak bergerak. Tubuhnya kurus, lebih tinggi dari pintu kamar. Wajahnya tidak terlihat jelas, seperti kabut hitam yang bergerak pelan. Tapi yang paling menonjol adalah matanya, merah menyala, menatap Rina dengan kebencian dan kelaparan. Makhluk itu tidak bisa mendekat, seolah terhalang oleh suara bacaan suci yang terus mengalun dari bibir Rina. Ia membaca lebih cepat, lebih keras, hingga suaranya hampir menjadi teriakan. Makhluk itu bergetar, seolah mengejang dalam amarah yang tak tertahan. Lalu perlahan-lahan, ia mundur, menghilang ke dalam kegelapan sudut ruangan, seakan larut ke dalam dinding. Rina berhenti membaca saat tubuh ibunya mulai tenang. Bu Ratna tertidur, tapi dari wajahnya, Rina tahu waktu mereka tidak banyak, dan janji masa lalu itu belum lunas. Rina mengetuk pintu rumah kayu itu dengan hati-hati. Di dalam, terdengar suara lembut seorang pria tengah membaca doa. Tak lama pintu dibuka, seorang pria berusia 40-an dengan janggut rapi dan wajah bersih menatapnya ramah. "Assalamualaikum," sapa Rina pelan. "Waalaikumsalam. Mbak Rina ya?" tanya pria itu, menunduk sopan. "Silahkan masuk." Di ruang tamu yang sederhana, Bu Ratna duduk lemas di kursi rotan. Pandangannya kosong,
tapi wajahnya tampak sedikit tenang sejak keluar dari rumah. Meski begitu, rona hitam di leher dan bawah matanya semakin terlihat jelas, seolah ada noda arang merambat dari dalam tubuhnya. Pak Fauzan duduk di hadapan mereka, membuka mushaf dan membacakan beberapa ayat ruqyah dengan suara tenang namun lantang. Saat ayat-ayat itu menggema, tubuh Bu Ratna mulai gelisah, bereaksi. Jari-jarinya mencengkram pegangan kursi dan nafasnya memburu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saat sampai di ayat-ayat perlindungan, tubuh Bu Ratna tiba-tiba mengejang. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan miliknya, serak dan dalam, seperti keluar dari dasar sumur. Dia sudah dijanjikan, aku hanya menagih. Pak Fauzan menghentikan bacaannya sesaat. Ia menatap Rina lalu berkata pelan, susuk yang dipasang pada ibumu bukan susuk biasa. Ini susuk pamungkas, ilmu pengasihan tingkat tinggi. Susuk pemikat yang diikatkan lewat perjanjian gaib. Rina menelan ludah. Apakah perjanjiannya bisa dicabut, Pak, dan susuknya dilepas? Pak Fauzan menggeleng pelan. Bisa, tapi tak semudah ruqyah biasa. Susuk ini bukan sekedar benda yang ditanam. Ini adalah perjanjian. Untuk melepaskannya, perjanjian harus dibatalkan. Tapi masalahnya, dukun yang memasangnya sudah mati, Pak. Rina menyambung dengan suara getir. Pak Fauzan mengangguk. Itu artinya pihak yang membuat ikatan telah lepas dari kendali dunia manusia. Maka yang mengikat kini bebas menagih sendiri. Dan makhluk-makhluk seperti itu tidak mengenal belas kasihan. Di rumah, malam itu Rina tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sisi ibunya, membaca ayat Al-Quran pelan, sesuai arahan Pak Fauzan. Bu Ratna tampak tertidur, tapi wajahnya terus berkerut. Dadanya naik turun tak teratur, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba Bu Ratna berteriak, "Jangan tanam aku hidup-hidup, Mbah Gondo, tolong!" Rina memeluk ibunya erat, mencoba menenangkannya. Tapi teriakan itu terus berulang, diselingi gumaman aneh, seperti bahasa asing, campuran antara Jawa kuno dan suara mendengus binatang. Dalam mimpi, Bu Ratna melihat dirinya berada di sebuah lubang gelap, dan sosok Mbah Gondo berdiri di atasnya, mengubur tubuhnya perlahan dengan tanah basah sambil terkekeh. Setiap kali Rina memercikkan air wudhu ke dahi ibunya, tubuh ibu mengejang, lalu lemas kembali. Keesokan paginya, Rina kembali ke desa Sukadadi. Ia merasa ada yang belum selesai. Ia ingat pesan Baju Mirah tentang mencari yang dijanjikan. Tapi siapa? Bagaimana? Ia berjalan menyusuri jalan desa, melewati ladang kosong dan rumah-rumah reot. Ketika melewati pinggir lapangan tua, matanya tertumbuk pada sosok perempuan lusuh yang duduk di bawah pohon beringin. Rambutnya kusut seperti sarang burung, matanya liar dan bajunya compang-camping. Dia datang lagi. Dia cari jalan pulang. Tanah belum kenyang, gumam perempuan itu sambil tertawa kecil. Rina terpaku. Ia mendekat pelan. "Bu, maksudnya siapa yang datang?" Perempuan gila itu mendongak, pandangannya tajam, seolah sesaat waras. "Yang pasang janji, yang tanam emas di kulitnya, tapi dia melanggar pantangan. Sekarang tanah minta ganti." Rina tercekat. Ia berjongkok menatap perempuan itu. "Bagaimana caranya batalkan janji itu?" Perempuan itu tertawa keras, lalu menuju ke arah hutan di ujung desa. Di tengah pohon-pohon bisu, tempat dulu air jadi darah, di sanalah dia tanam semuanya. Cari tempat yang tak berbunyi, bahkan burung pun takut lewat. Rina menoleh ke arah yang ditunjuk. Barisan hutan yang tampak kelam meski matahari siang sedang tinggi. Tanpa banyak tanya lagi, ia berjalan ke arah sana, melewati semak dan ilalang. Hutan itu disebut warga sebagai Watu Ireng. Konon tak ada binatang yang tinggal di sana. Semakin jauh ia melangkah ke dalam hutan, semakin sunyi rasanya. Tak ada suara burung, jangkrik, atau angin sekalipun. Seolah seluruh alam menahan nafas. Aroma tanah basah dan akar pohon membumbung, membuat nafas Rina sesak. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalur yang tak terlihat, Rina menemukan satu tempat terbuka, sepetak tanah yang dikelilingi pohon tua dengan batang-batang bengkok. Di tengahnya ada bekas gubuk reot. Dindingnya hanya tinggal potongan bilah bambu yang sudah menghitam. Sepertinya inilah tempat tinggal terakhir Mbah Gondo. Rina berjalan pelan. Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
pahatan simbol aneh di batang pohon-pohon sekitar. Simbol-simbol itu seperti kombinasi huruf-huruf kuno dan pola matahari dengan lidah api, berwarna gelap seakan dipakar ke dalam kayu. Ia menyentuh salah satu simbol. Seketika telapak tangannya terasa panas, seperti tersengat listrik, tapi tak ada suara, tak ada apa-apa. Ia berjalan ke tengah bekas gubuk. Di tanah ada batu bundar besar yang nyaris nyata. Di sekeliling batu itu, daun-daun kering tersusun membentuk lingkaran. Bekas darah kering atau tanah yang terbakar, ia tak tahu. Namun ada satu hal yang pasti, ini bukan tempat biasa. Dan dari sini semuanya dimulai. Namun Rina tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu di rumah, Bu Ratna menggeliat di atas ranjang. Matanya terbuka, tapi pupilnya membesar. Hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Ia berteriak, tapi suara itu bukan suara manusia. Lidahnya menjulur dan ia mulai bergumam dalam bahasa asing. Bahasa tua yang bahkan Pak Fauzan sekalipun tak langsung pahami. Ruang itu disulap menjadi tempat ruqyah sederhana. Lampu redup, wangi minyak zaitun dan air daun bidara memenuhi udara. Bu Ratna dibaringkan di atas kasur tipis yang dialasi kain putih. Tubuhnya tampak lemah, wajahnya gelap dan lebam seperti terbakar dari dalam. Pak Fauzan duduk bersila di dekat kepala Bu Ratna. Di sisi kirinya, dua santri muda, Yasin dan Amar, memegang air doa dan siwak. Rina duduk di sudut ruangan, gemetar, namun tetap membaca ayat-ayat Al-Quran dengan pelan. Pak Fauzan membuka lembaran mushaf kecil di tangannya. Tenang namun tegas, Pak Fauzan berkata, "Jangan ikut bicara Rina, fokus wirid dan jangan takut. Jin ini bukan sekedar penunggu, dia bagian dari perjanjian." Ia mengusapkan minyak ke telapak tangannya dan meletakkannya di ubun-ubun Bu Ratna. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Pak Fauzan mulai membaca surah Al-Falaq, Anas dan ayat kursi dengan suara lantang. Ruangan mendadak berat. Suara desisan halus terdengar dari arah tubuh Bu Ratna. Tangannya berkedut, matanya terbuka mendadak. Bola matanya hitam pekat. Bu Ratna dengan suara berat bukan miliknya berkata, "Aku diundang, bukan mencuri tubuh ini. Dia yang datang, dia yang memasrahkan." Pak Fauzan tak goyah. Ia melanjutkan bacaan. Santri Yasin membersihkan air doa ke tubuh Bu Ratna. Kulit di sekitar wajahnya mulai beruap, dan dari balik pipinya tampak kilatan emas, susuk. Amar terkejut. "Pak Ustadz, di bawah mata kiri ada yang menyala." Pak Fauzan mendekat. Ia letakkan dua jari di sisi wajah Bu Ratna, lalu melafalkan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dengan izin Allah, tinggalkan tubuh ini, keluar. Tiba-tiba tubuh Bu Ratna melenting naik beberapa senti dari alas. Ia berteriak dengan suara perempuan tua dan nyaring. Disusul bau anyir tajam memenuhi ruangan. "Ia janji, dengan darahnya aku diberi tempat." Pak Fauzan menyentakkan siwak yang dibasahi air doa, lalu menekannya ke titik di pipi kiri Bu Ratna. Seketika itu, suara jeritan jin betina menggema. Dari kulit Bu Ratna, jarum kecil berkilau keluar sendiri, berwarna emas, lalu jatuh membara ke kain putih. Tercium bau daging terbakar. Santri Amar cepat-cepat menutup jarum dengan kain kafan kecil. Pak Fauzan tegas mengarah ke dada kiri. Masih satu lagi. Di dada kirinya, Yasin membaca surah Al-Jin sambil menekan dada kiri Bu Ratna dengan tangan kirinya. Tubuh Bu Ratna menggeliat, dan dadanya terlihat seperti berdenyut keluar masuk dengan tidak wajar, seperti sesuatu meronta dari dalam. "Ya Rob, jika dia bukan miliknya, bebaskan. Kami hanya minta pertolonganmu." Ia tekan dada itu dengan telapak yang sudah dilumuri minyak bidara dan membaca ayat Al-Hasyr ayat 21 dengan keras. Kali ini dari dada kiri Bu Ratna terdengar suara ledakan kecil. Satu lagi jarum emas terdorong keluar dari bawah kulitnya, disertai lendir hitam pekat. Kalian tidak mengerti. Ini bukan hanya janji. Warisan setan tidak punya tempat di tubuh manusia. Pergilah engkau, kata Pak Fauzan. Dan dengan takbir terakhir, Pak Fauzan meniupkan bacaan ke arah wajah Bu Ratna. Seluruh ruangan bergetar halus, dan angin dingin bertiup dari jendela tertutup. Lampu sempat meredup, lalu kembali terang. Tubuh Bu Ratna terkulai. Matanya kembali putih biasa. Ia tak sadarkan diri, tapi nafasnya mulai teratur. Santri Amar dan Yasin menangis kecil, menunduk penuh syukur. Pak Fauzan mengambil kedua susuk dan membungkusnya dalam kain putih. Ia menatap Rina yang pucat dan terisak.
Yang ini selesai, tapi bekasnya tidak akan mudah hilang. Setan itu mungkin akan terus mengintai, tapi kita sudah memilih pihak yang benar. Rina menggenggam tangan ibunya yang kini mulai hangat. Kita tidak akan menyerahkan apapun lagi, Bu. Tidak pada siapapun. Beberapa hari kemudian kehidupan mulai kembali normal. Bu Ratna sudah bisa duduk dan makan bubur. Rina mengurusi ibunya penuh kasih. Mereka lebih sering berdoa bersama, sholat berjamaah dan membicarakan masa lalu tanpa rasa takut. Pak Fauzan sempat berkunjung, menguatkan mereka dan memastikan tidak ada sisa energi gaib di rumah. Yang penting jangan pernah ingin kembali. Jangan ragu tinggalkan yang haram, meski pernah tampak indah. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.